Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau beli mobil Soluna, terus kira-kira perbaikannya apa aja, kira-kira di harga berapa, nanti kita coba bahas. Terus apa aja yang mesti dicek. Jadi ini kita coba pengalaman dari mana nih, dari GR4 Cilengsi, pengalaman perbaiki Soluna. Kira-kira apa aja yang teman-teman mesti perhatiin sebelum beli mobil Soluna. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja teman-teman. Ini seperti biasa mobil Soluna, karena memang kita tadi mau bahas mobil Soluna. Jadi kita kemarin kita coba nyari mobil Soluna yang budget 30 juta, budget 25 juta, budget 35 juta. Tapi ternyata budget 30 juta mobilnya agak lumayan berantakan. Bisa diperbaiki, bisa, tapi mungkin budgetnya agak lumayan, bisa sampai 7 juta, bisa sampai 8 juta. Nah, hari ini saya coba teman-teman sharing gimana caranya teman-teman supaya dapat misalnya 30 juta tapi ternyata mobilnya ya syukur-syukur teman-teman bisa dapat yang bagus. Jadi apa aja yang mesti kita cek? Yang pertama pasti bodinya, teman-teman cek bodinya masih bagus apa enggak. Tapi teman-teman juga mesti paham juga dengan budget 30 juta mungkin nggak bakal dapat semulus ini, karena ini baru cat baru. Paling enggak bodinya yang pertama adalah kaleng, mungkin syukur-syukur masih dapat enak dipandang. Jadi intinya semua masih pada lurus, jadi nggak pada keropos. Teman-teman bisa cek lah dari mungkin fendernya segala macam. Teman-teman bisa cek ada kerusakan apa enggak dari segi bodi. Dari segi bodi ini kan bisa kelihatan lah. Kalau ini mungkin nggak perlu kita bahas terlalu banyak. Mungkin apalagi udah dicat nanti nggak perlu teman-teman misalnya begini, wah ini tahu ini nggak usah. Kita mesti realitas saja. Dengan budget yang 30 juta sampai 35 juta kita agak sulit untuk nyari mobil yang kaleng-kaleng, maksudnya yang masih orian bagus segala macam. Jadi kita mesti realitas. Yang penting secara bodi tidak ada keropos, tidak ada rusak, dan tidak ada bekas laka penyok parah. Jadi itu intinya ya. Terus kemudian dari segi bodi seperti itu, teman-teman juga perlu surat mungkin lain hal ya. Jadi dari segi bodi seperti itu. Yang terus kemudian teman-teman mesti cek di sini, di kaca-kaca. Nah, kaca-kaca ini ada retak atau ada rusak apa enggak. Nah, misalnya ini SBC ini Om Agus, SBC-nya masuk Om Agus, Om Wahyu, Om Agus, Om Wahyu. Jadi misalnya gini, teman-teman mau beli mobil bodinya udah oke, kita cek ke kaca-kaca. Nah, kaca-kacanya mesti dicek ada retak apa enggak segala macam. Teman-teman boleh cek. Kalau ada kerusakan teman-teman bisa nego kerusakannya, misalnya kaca depan retak, estimasi di 2 juta. Untuk perbaikannya teman-teman bisa turunin harganya di 2 juta. Paling enggak untuk kacanya nanti teman-teman bisa cari copotan atau ganti baru. Nah, itu dari segi eksterior. Dari segi eksterior. Teman-teman juga cek juga dari lampu-lampunya. Ada yang rusak apa enggak, karena ini lampu ini cukup lumayan mahal ya. Kalau pecah segala macam, satu estetikanya juga kurang bagus, kedua juga harganya lumayan mahal. Nah, terus setelah bodinya kita anggap lumayan oke ya, paling nggak enak dipandang, nggak parah-parah banget. Teman-teman lihat kaki-kakinya sekilas. Nah, ini agak sulit nih. Ini saya agak sulit nih kalau memang ininya udah besar seperti ini. Tapi yang pasti gini ya. Mungkin kalau long terot rusak segala macam nggak ada masalah. Kita nggak ada, itu bisa dibeli, bisa diperbaikin. Teman-teman pastikan di dalam ini mungkin nanti teman-teman bisa belokin, nggak ada yang keropos. Jadi pastikan di dalam, di area di dalam dudukan-dudukan itu nggak ada yang keropos. Ini bisa nanti dibelokin, teman-teman mungkin dicek dalamannya. Kenapa? Ketika misalnya aremnya bisa kita perbaikin tapi dudukan aremnya keropos, nah itu jadi masalah. Nah, itu yang mesti teman-teman perhatiin supaya nanti budgetnya nggak terlalu melebar ke body repair. Jadi cukup kaki-kaki, ganti terot, long terot, ball joint segala macam itu bisa dikerjain di bengkel mana aja. Mungkin untuk kaki-kaki itu sekaligus untuk belakang juga sama percis, cek ada yang karatan, ada yang keropos apa enggak. Teman-teman bisa ngolong, bisa cek ke bawahnya. Nah, dari body misalnya oke semua, kita coba nanti teman-teman ngecek mesin sekilas.
Nah, contoh kita ngecek begini ya, biasanya ada beberapa rembes di area sini, di area injektor ya. Kalau dikit-dikit masih wajar lah, oke, perapihannya juga nggak banyak, paling habis 100.000 sampai 150.000. Terus teman-teman juga cek di sini habis apa enggak minyaknya. Nah itu kalau habis berarti ada kebocoran. Terus juga teman-teman perhatikan juga ada di oli, di sini oli. Teman-teman nyalain terus kemudian buka, ini keluar asap apa enggak. Kalau keluar asap berarti nggak usah dibeli, mahal perbaikannya. Nah jadi paling gampang itu ya, kalau dari sini buka teman-teman keluar asap apa enggak. Kemudian teman-teman kan nyalain tuh, kira-kira ada bunyi dengung enggak. Kalau bunyinya dengungnya kencang bisa jadi rata-rata dari sini, dari alternator. Itu tinggal nunggu waktu antara alternatornya rusak atau tidak. Nah itu biayanya lumayan, biayanya estimasi bisa di 1 jutaan. Nah itu yang di area mesin. Terus teman-teman juga perhatiin di sekitaran air radiator sini. Nah radiator teman-teman perhatiin ada yang bocor apa enggak, karena ini takutnya bocor, enggak nyari bocor tuh agak mudah ya. Yang pertama teman-teman nyari bocor ini ada kerak putih apa enggak. Kalau dia pakai air coolant seperti ini, nah dia ini ada bocor, berarti di sini ini ada kebocoran. Nah itu berarti teman-teman antisipasi biayanya berapa. Mungkin kalau kayak gini doang murah, tapi kalau radiator mungkin bisa 1 jutaan, estimasi di 1 jutaan. Nah kurang lebih untuk mesin seperti itu. Lihat kebocorannya aja. Kalau perbaikan kebocoran di mesin ini estimasi paling mahal di 1,5 juta untuk ngerapihin bocor. Tapi kalau memang misalnya sorry kepotong tadi, mungkin di mesin udah selesai. Teman-teman lihat kebocoran di mesin, estimasi perbaikannya. Yang penting teman-teman bunyi ininya nggak aneh-aneh ya. Nanti ada estimasi di timing bell di mungkin 1,5 juta kalau memang nanti dicek nanti jelek. Nah itu teman-teman mesti antisipasi, karena memang untuk Soluna timing bellnya ini kan masih timing bell biasa ya. Cuman memang kalau putus juga nggak ada masalah, tapi ini biasanya yang mesti diperhatikan teman-teman pertama kali untuk perbaikan, supaya nanti nggak ada putus di jalan ya. Nah setelah itu kita ke bagian interior teman-teman. Interior, aduh kuncinya nggak ada lagi. Ke bagian interior teman-teman pastikan bahwa power window semuanya hidup, semua hidup. Terus kemudian mungkin RPM bisa jadi rata-rata mati, terus ya temperaturnya juga hidup, sama bensin juga hidup. Nah tapi bensin hidup kan susah, paling nggak temperatur hidup, temperaturnya naik, terus ininya hidup, sama AC-nya dingin. Ya sesimpel itu sementara untuk ngelihat oke apa enggak. Mungkin teman-teman tambahan cek ya, mirror ininya hidup apa enggak. Tapi ya namanya mobil sudah umur segitu, kalaupun mati ya kita bisa harap maklum kalau memang budgetnya di 30 juta sampai 35 juta. Tapi kalau 40 juta beli Soluna mesti hidup semua, mesti rapi semua kalau teman-teman untuk mobil Soluna. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin belakangnya sama aja, karena lebih ke interior depan lengkap semua, baru teman-teman bisa beli mobilnya lah, supaya nanti nggak ada perbaikan yang terlalu banyak. Kurang lebih seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.